Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 21 Februari 2024, angka kematian petugas pemilu 2024 telah mencapai setidaknya 94 orang. Sementara, lebih dari 13.000 lainnya tercatat sakit. Padahal, KPU sebelumnya telah mengambil sejumlah langkah untuk menekan risiko kecelakaan kerja saat pemilu serentak 2024, termasuk menetapkan batas usia baru yang berkisar 17 sampai 55 tahun bagi petugas KPPS dan mewajibkan calon petugas menyerahkan surat keterangan sehat yang menunjukkan mereka tidak memiliki penyakit bawaan. Lalu, mengapa tragedi ini terulang kembali? Beban kerja KPPS akibat pemilu yang dilaksanakan secara serentak dengan 5 surat suara yang berbeda dinilai menjadi penyebab utama banyaknya petugas yang kelelahan hingga akhirnya sakit atau bahkan meninggal dunia. Problem teknis yang terjadi di lapangan juga semakin menambah beban kerja mereka dan memicu stres. Masih adanya kejadian petugas pemilu yang wafat akibat beban kerja yang tinggi di lapangan merupakan kasus yang serius untuk segera dievaluasi oleh DPR dan pemerintah. Sebagai pertimbangan pelaksanaan pemilu ke depan, termasuk mengkaji usulan pemisahan antara pemilu tingkat nasional dengan tingkat daerah dan pemilu dengan sistem elektronik. Boleh jadi ini adalah sebuah perubahan sosial yang harus diantisipasi oleh regulasi ke depan. Seperti apa sesungguhnya kita bisa menyajikan sebuah pemilu yang lebih ideal gitu ya. Karena evaluasi dan mendiskusikan cara baru untuk melahirkan sebuah sistem yang ideal, tentu kita tidak boleh berhenti pada titik pemilu kali ini. Tapi ke depan harus didiskusikan. Bagaimana pula sistem pemilu yang lebih sederhana, sehingga juga tidak menyebabkan petik, tidak menyebabkan kelelahan bagi para penyelenggaranya. Langkah yang dilakukan KPU dalam mempersiapkan para petugas KPPS sebenarnya sudah cukup baik. Namun, banyaknya beban kerja dan munculnya permasalahan teknis di lapangan membuat tingkat kelelahan petugas KPPS semakin tinggi. Belum lagi ditambah buruknya mitigasi terhadap faktor alam yang terjadi, seperti banyaknya TPS yang kebanjiran, membuat pemungutan suara harus diulang, dan semakin membuat petugas KPPS tertekan. Mengenai ada banyak juga memang para petugas yang ternyata meninggal dunia atau yang lain sebagainya, memang itu juga tidak bisa kita hindari. Walaupun kita sudah berkaca di tahun 2019, itu sudah mulai diperbaiki, makanya ada beberapa pengumuman hasil itu memang dibesokkan, karena mungkin supaya para petugas ini tidak terlalu lelah ya, itu mungkin menjadi salah satu contoh ya bahwa adanya perbaikan. Berdasarkan pengalaman, jelas bahwa pemilu ini butuh evaluasi secara total. Bukan hanya KPU yang mesti dimintai pertanggungjawabannya, sistem pemilu pun harus dikoreksi total. Keserentakan pemilu yang salah satunya bertujuan untuk menekan biaya, malah yang terjadi sebaliknya, justru harus dibayar mahal bahkan dengan nyawa. Rasanya tak perlu menunggu pemilu berikutnya untuk membuktikan bahwa sistem yang dijalankan selama ini sangat tidak efisien bahkan mubazir. Untuk itu, saatnya memikirkan opsi-opsi pelaksanaan pemilu berikutnya. Salah satu opsinya yakni memisahkan pemilu legislatif daerah dengan pemilu nasional, atau opsi lainnya, pemilu tetap digelar bersamaan namun dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang saat ini sudah serba canggih. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.